ibadah sekolah minggu online bersama Lause Fiska dan Lause Kakak. Nah adik-adik, kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau angkat lagu pujian Aku Pahlawan Kecil. Nah, karena Tuhan itu beserta dengan kita, maka tidak ada yang berani menjadi lawan kita adik-adik. Yuk kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Aku Pahlawan Kecil ya. Pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus Panglimaku, Tuhan beserta kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa ya. Ikutin Lause, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan kesehatan sampai pada hari ini. Sekarang Kami akan beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan memberkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Lause, mau tanya dong, Lause pernah nggak sih ngerasa takut gitu, Lause? Pernah nggak? Nggak pernah sama sekali sih Lause. Kenapa tuh Lause? Kenapa Lause bisa berani? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan Lause. Jadi Lause nggak pernah takut. Bener sih Lause, kita harus berani ya Lause. Berani tampil beda dibandingkan dengan dunia ini. Kita harus beda dong ya Lause. Bener banget Lause. Wah, kayaknya sama nih kayak lagu yang mau kita nyanyiin. Iya. Nah, adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Berani Tampil Beda. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkan ku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Aning. Oke, siapkan hati adik-adik untuk menerima firman Tuhan. Halo adik-adik, senang Lause bisa menyapa adik-adik sekarang ini. Lause berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan yang Engkau berikan pada setiap kami. Tuhan, tolong kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami memiliki hati yang mau mendengar kebenaran firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekali lagi Lause sangat bersyukur bisa menyapa adik-adik. Adik-adik, mungkin adik-adik seringkali mendengar pertanyaan, kamu pernah nggak sih merasa takut? Kamu takut nggak sama gelap? Kamu takut nggak ditinggal mama papa? Tapi adik-adik pernah tidak adik-adik berpikir tentang kenapa sih kita merasa takut? Ayo, mungkin adik-adik perlu memikirkan hal ini. Setidaknya Lause mau kasih satu hal kenapa kita bisa merasa takut. Salah satunya adalah karena kita tidak tahu, kita punya keterbatasan untuk mengetahui masa yang akan datang. Masa yang akan datang seperti apa? Contohnya adik-adik, waktu Lause kecil, Lause ikut pramuka. Jadi disuruh lewat sawah, lewat semak-semak. Nah, ketika lewat semak-semak tuh Lause takut. Kenapa? Lause takut ketemu ular. Entah itu ularnya besar, kecil, berbisa atau enggak. Lause tuh sebelum Lause lewat, Lause rasa takut. Tapi setelah Lause lewat, Lause baru, oh ternyata nggak ada ular. Lause takut karena Lause nggak tahu di depan nanti beberapa saat kemudian apakah Lause ketemu ular atau enggak. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi berbicara tentang ketakutan, salah satu tokoh Alkitab juga pernah merasa ketakutan. Lause ajak kita sama-sama untuk membuka kitab Ester pasal yang keempat ayat yang pertama sampai Ester pasal yang kelima ayat yang ke-8. Lause berharap nanti selesai ibadah ini, adik-adik baca ya di rumah. Untuk saat ini, Lause akan cerita untuk adik-adik semua. Adik-adik, di dalam kisah ini, itu adalah kisah tentang seorang ratu bernama Ester. Nah, adik-adik, waktu itu, bangsa Yahudi dalam penjajahan bangsa Persia, di mana waktu itu, Raja Persia dipimpin oleh seorang raja bernama Ahasveros. Ahasveros ini punya satu orang kepercayaan, namanya Haman adik-adik. Nah, adik-adik, Raja Ahasveros ini adalah seorang Persia, sedangkan Ester adalah orang Yahudi. Ester memiliki seorang ayah angkat bernama Mordekai. Nah, adik-adik, Mordekai ini dan Haman ternyata tidak punya hubungan yang baik adik-adik. Mereka sama-sama saling tidak suka gitu ya. Apalagi Haman, di dalam kisah ini nanti adik-adik baca, Haman itu punya rencana untuk membinasakan bangsa Yahudi. Mendengar hal itu tentu Mordekai takut adik-adik. Kenapa? Mordekai adalah orang Yahudi. Pastinya Mordekai juga akan dibinasakan. Tetapi yang lebih menakutkannya lagi karena semua bangsa Yahudi di seluruh negeri Persia akan dibunuh. Oleh karena itu dengan kecewa, dengan sedih, dengan takut, akhirnya Mordekai berduka cita di depan istana Ester. Ketika Ester melihat, Ester menyuruh salah satu pelayannya untuk menanyakan kenapa Mordekai itu sedih. Dan Mordekai pun menceritakannya. Ketika melihat kejadian itu, melihat kondisi itu, Ester pun berpikir gimana ya cara menolongnya. Sedangkan Ester sendiri dalam beberapa waktu lama ini tidak pernah ketemu sama raja. Adik-adik, waktu itu di bangsa Persia punya peraturan bahwa kalau orang itu tidak diperkenan raja dan orang itu memaksa menemui raja, maka orang itu akan dihukum mati. Adik-adik, tentunya hal ini menjadi hal yang sulit bagi bangsa Yahudi, terkhusus bagi Ester dan juga bagi Mordekai. Tapi adik-adik, Ester berkata kepada Mordekai, kamu puasa, kamu dan seluruh bangsa Israel puasa. Saya dan seluruh dayang-dayang saya pun juga akan berpuasa. Nah, dari situ adik-adik, Ester dan Mordekai sama-sama menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Adik-adik, Ester percaya bahwa Allah pasti punya cara. Mordekai pun juga percaya bahwa Allah punya cara untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Sampai akhirnya Ester memberanikan diri untuk menemui raja. Dan raja pun berkenan. Adik-adik, dari kisah ini, kita sama-sama belajar bahwa rasa takut, rasa khawatir yang kita rasakan, itu memang ada adik-adik. Kita sebagai manusia yang terbatas untuk mengetahui masa depan, kita pun terbatas juga adik-adik, dan kita tentu memiliki rasa takut. Tapi adik-adik, satu pembelajaran yang harus kita ingat bahwa kita punya Allah yang maha kuasa,
Allah yang tahu masa kini, masa lalu, dan masa depan. Allah yang berkuasa juga akan menolong kita, memberikan kita keberanian untuk melawan rasa takut kita. Dan pembelajaran lainnya adalah adik-adik jangan sampai rasa takut kita membawa kita untuk tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebaliknya adik-adik, kita belajar untuk percaya sama Tuhan, untuk percaya kepada pertolongan Tuhan yang akan memberikan keberanian pada kita. Adik-adik, biarlah rasa takut ini, mungkin kita sebagai manusia biasa, kita memiliki rasa takut. Tapi adik-adik, ingat, biarlah rasa takut ini membawa kita untuk mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan secara sepenuhnya. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk berani menghadapi segala ketakutan kami. Kami tahu kami manusia yang terbatas dan penuh dengan ketakutan. Tolonglah kami, Tuhan, biarlah ketakutan kami ini membawa kami percaya kepada Tuhan dan semakin berserah kepada Tuhan, terlebih kami boleh berani karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Aning. Nah, seperti firman Tuhan tadi ya Lause, mungkin kita bisa punya beberapa ketakutan, seperti takut gelap, takut sendirian, takut berkata-kata jujur, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Nah, tapi adik-adik, kalau kita merasa takut, iblis malah seneng loh. Iya, jadi kita harus bisa melawan ketakutan kita dalam nama Tuhan Yesus. Nah, sekarang mari kita angkat pujian dalam nama Yesus. Yuk berdiri. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yes, yes. Nah, adik-adik, sekarang Lause akan memberikan beberapa pengumuman. Nah, untuk pengumuman yang pertama, Lause akan menyampaikan pemenang dari kuis cepat dan tepat minggu lalu yang berhak mendapatkan voucher candy senilai Rp25.000. Nah, untuk pemenang pertamanya, Yeay! Pemenang kedua, yeay! selamat ya. Dan untuk pemenang ketiganya, yeay! Selamat adik-adik. Nah, untuk pengumuman kedua, sekarang kan bulan Oktober adik-adik. Bulan Oktober adalah bulan Alkitab dan Reformasi. Maka adik-adik boleh mengirimkan video adik-adik saat menghafal ayat Alkitab dari Mazmur 119 ayat 105. nah nanti videonya dikirimkan ke WA Lause Mapping adik-adik. Jangan lupa dikirim loh, karena akan ada hadiah menarik adik-adik. Nah, sekarang untuk pengumuman yang ketiga nih Lause. Nah, untuk pengumuman yang ketiga, di akhir ibadah nanti akan ada pertanyaan untuk cepat dan tepat. Nah, bagi adik-adik yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat akan mendapatkan Hadiah jajanan Lause Acu senilai Rp25.000. Wih, sampai kapan tuh Lause masa berlakunya?
Nah, berlakunya sampai tanggal 31 Desember 2020. Jadi tenang aja adik-adik, masih lama kok waktu untuk menukarnya. Nah, sekarang pengumuman yang terakhir nih Lause. Nggak kerasa ya Lause, sekarang ibadah kita udah selesai loh. Oh iya Lause. Tapi adik-adik, minggu depan tetap ada ibadah sekolah minggu online. Jadi adik-adik harus datang jam berapa? Jam 10. Sampai jumpa lagi adik-adik. Dadah.